semuanya. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada adik semuanya sehat di rumah? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya, Pak Sodri. Mohon yang masih on-nya bisa di-off-kan dulu. Yang posisinya belum PW, silakan untuk mengambil posisi yang PW. Nah, kita lanjutkan materi moderasi beragama. Izin share screen ya. Apakah sudah kelihatan? Adik-adik semuanya? Sudah, Kak. Nah, Saya. Oke. Di moderasi beragama ini ada 9 kata kunci ya. Ada 9 kata kunci. Yang kemarin sudah kata kuncinya ada. Ada yang paling dasar ada 5, wasatiyah, tasamu, musawah, adalah, terbuka, dan dinamis. Nah, selanjutnya ada 9 kata kunci lagi dalam moderasi beragama, yaitu ada kemanusiaan, ada kemaslahatan umum, ada adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, kemudian penghormatan kepada tradisi, penghormatan kepada tradisi. Ya, ada di semuanya. Nah, jadi kata kunci ini pasti keluar, kata kunci ini. Ada kemanusiaan. Nah, untuk itu nanti tinggal bagaimana soalnya itu dalam bentuk cerita. Kita coba latihan satu. Ya, di sebuah kota yang memiliki keragaman suku dan agama, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan perayaan Hari Besar Agama yang harus dilakukan dengan menghormati ketenangan dan kenyamanan bersama. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok masyarakat dapat merayakan hari besar mereka tanpa mengganggu ketertiban umum. Nah, kebijakan ini mencerminkan prinsip moderasi beragama yaitu apa? Siapa yang tahu? Kira-kira apa? Ya, B. boleh dijawab. Toleransi dan Toleransi dan kemanusiaan. kemanusiaan. Ya, jika kaitannya tentang kebijakan pemerintah, ya, kaitannya tentang kebijakan pemerintah, nanti masuknya kepada kemaslahatan umum. Ya, masuknya kepada kemaslahatan umum. Jadi yang paling tepat adalah C, kemaslahatan umum dan penghormatan kepada tradisi. Ingat, ketemunya adalah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan perayaan Hari Besar Agama yang harus dilakukan dengan menghormati ketenangan dan kenyamanan bersama. Menghormati ketenangan dan kenyamanan bersama. Maksudnya penghormatan kepada tradisi. Ya. Oke, selanjutnya. Dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama, seorang tokoh masyarakat mengusulkan diadakan forum dialog antara agama secara berkala. Forum ini bertujuan untuk mengatasi potensi konflik dan mengurangi kesalahpahaman. Dengan diadakannya dialog ini, masyarakat diharapkan lebih menghargai perbedaan yang ada. Usulan tokoh tersebut didasari oleh prinsip moderasi beragama yaitu apa? Ya, silakan.
Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, berimbang dan toleransi. Forumnya, nah, ketika forum itu tujuannya untuk di situ biar tidak ada konflik, terus dalam rangka juga apa namanya menciptakan kerukunan, maka yang paling tepat adalah C, berimbang dan toleransi. Gitu ya, adik semuanya. Nah, berikutnya silakan. Dalam sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat beberapa keluarga dari agama lain yang menetap di sana untuk menjaga kerukunan. Kepala desa menetapkan aturan agar tidak ada kegiatan keagamaan yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Kepala desa juga menganjurkan warga desa untuk menghormati hari besar yang agama lain. Kebijakan ini menunjukkan penerapan prinsip moderasi beragama itu apa? Silakan. Ya, jawabannya adalah D, toleransi dan penghormatan kepada tradisi. Ya, toleransi dan penghormatan kepada tradisi. Oke, berikutnya, kita pahami ya. Dalam situasi pandemi, pemerintah daerah memutuskan untuk menunda sementara perayaan keagamaan massal guna mengurangi risiko penularan. Meski sebagian masyarakat tidak setuju, putusan ini tetap diberlakukan demi keselamatan bersama. Prinsip moderasi beragama yang diterapkan dalam kebijakan ini adalah ya, A, kemaslahatan Ah, umum. Ya, betul sekali. A, tidak ada pemerintah tadi ya, kuncinya. A, kemaslahatan umum dan kemanusiaan. Betul sekali. Nah, selanjutnya, beberapa tokoh agama dari berbagai latar belakang mengadakan seminar bersama untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kerukunan dan toleransi dalam beragama, keberagaman. Mereka juga mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Seminar ini merupakan bentuk penerapan prinsip moderasi beragama yaitu apa? A, taat konstitusi dan komitmen kebangsaan, B, toleransi dan anti kekerasan, C, kemaslahatan umum dan penghormatan kepada tradisi, D, berimbang dan adil. Ya, kira-kira apa? B, toleransi dan anti kekerasan. Ya, betul. B, toleransi dan anti kekerasan. Pentingnya kerukunan dan toleransi dalam keberagaman. Ya, tidak ada kuncinya ya, kata kuncinya di sini ya. Toleransi dalam keberagaman. Ya, next. Di sebuah desa di Indonesia terdapat berbagai komunitas yang menganut agama berbeda. Suatu hari, seorang tokoh agama lokal bernama Ustadz Ahmad mengajak para pemimpin agama lainnya untuk mengadakan dialog antar agama. Melalui diskusi tersebut, mereka ingin membangun pemahaman dan perdamaian di antara masyarakat. Namun, tidak semua warga setuju dengan ide ini, dan beberapa di antara mereka mulai menyebarkan narasi yang merugikan. Nah, apa yang dapat disimpulkan tentang peran Ustadz Ahmad dalam konteks moderasi beragama? A, Ustadz A, Ahmad memiliki peran penting dalam membangun toleransi dan dialog antar agama. B, Ustadz Ahmad hanya berusaha meningkatkan pengikut agamanya sendiri.
Kurang tepat ya. C. Ustadz Ahmad seharusnya menghindari konflik dengan tidak mengadakan dialog. D. Ustadz Ahmad berfokus pada kritik terhadap pemimpin agama lain. Ya, benar tepat apa? A. Ya, betul sekali. Jawabannya apa? A. Hmm. Selanjutnya, di sebuah kota besar, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan baru yang memperbolehkan perayaan bersama antar agama, termasuk festival kebudayaan yang melibatkan ritual dari berbagai agama. Kebijakan ini mendapat respon positif dari masyarakat, tetapi juga memicu beberapa kelompok yang menentang integrasi tersebut. Menurut cerita tersebut, apa yang bisa menjadi salah satu manfaat kebijakan pemerintah daerah tersebut? Ya, kira-kira apa? A. Meningkatnya perseteruan antar agama karena adanya perayaan bersama. B. Terjalinnya hubungan yang lebih baik antar komunitas agama yang berbeda. C. Kebijakan tersebut tidak memiliki dampak nyata di masyarakat. Ya, D. Munculnya kebangkitan kelompok ekstremis menolak kebijakan tersebut. Ya, jawabannya apa? B. Iya, B. Betul sekali. Terjalinnya hubungan lebih baik antar komunitas. Nah, kunci-kuncinya dari moderasi tadi ya, dakwah setia, manusia, dan seterusnya. Terus, seorang pemuda bernama Dika aktif di media sosial, ya, dan sering membagikan konten yang merayakan keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Namun, baru-baru ini ia menemukan akun yang menyebarkan berita palsu, ya, dan narasi yang memecah belah antara agama. Dika merasa khawatir dan ingin mengambil langkah untuk melawan ideologi intoleransi ini. Apa langkah paling tepat yang seharusnya diambil Dika dalam situasi ini? Ya, jawabannya apa? Mengabaikan situasi tersebut untuk menghindari B. konflik. B. Membalas Jawab dengan konten yang lebih Jawabannya C, provokatif. U. Oke, jawabannya apa? C. C. Ya, C. betul sekali. Membuat kampanye positif di media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang toleransi. Ya. Nah, apa dampak positif dari terbitnya Perpres nomor 58 tahun 2023 bagi program moderasi beragama? Nah, ini kaitannya nanti undang-undang juga ada undang-undang. Perpres nomor 58. C. Jawabannya apa? C mungkin. C mungkin. Memungkinkan Kementerian Agama menjalankan program penguatan moderasi beragama secara lebih optimal. Ya, betul sekali. C. Memungkinkan Kementerian Agama menjalankan program penguatan moderasi beragama secara lebih optimal. Gitu ya. Nanti saya share mengenai Perpres undang-undangnya tentang moderasi beragama. Jadi semuanya. Kira-kira seperti itu nanti saya akan share. Oke, selanjutnya sebuah desa di Indonesia yang terdiri dari beragam agama mengalami konflik terkait pembangunan tempat ibadah baru. Kelompok mayoritas menolak pembangunan tersebut dengan alasan akan mengganggu ketentraman dan keamanan desa. Kelompok minoritas merasa hak beribadah mereka terusik dan mengancam untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Pemerintah desa berusaha menengahi, namun belum menemukan titik temu berdasarkan pasal 1 Perpres tentang moderasi beragama. Tindakan mana yang paling sesuai untuk menyelesaikan konflik tersebut? Ya, yang A mengizinkan pembangunan tempat ibadah baru tanpa mempertimbangkan pendapat kelompok mayoritas. Yang B menolak
pembangunan tempat ibadah baru untuk menjaga ketertiban dan keamanan desa. C. Membentuk tim mediasi yang melibatkan tokoh agama dari di situ berbagai latar belakang untuk mencari solusi bersama. Yang D. Membiarkan kedua kelompok konflik hingga salah satu pihak menyerah. Jawabannya apa kira-kira adik-adik? Yang C, Ustadz. Ya, C. betul sekali. Membentuk tim mediasi yang melibatkan tokoh agama dari berbagai latar belakang untuk mencari solusi bersama. Ya. Nah, ini bahasannya. Yang kenapa tidak A? Tidak sesuai dengan prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama. Kalau yang B juga, itu bertentangan dengan prinsip melindungi martabat kemanusiaan dan hak beribadah. Yang pilihan D bukan solusi konstruktif dan justru dapat memperkeruh suasana. Yang pilihan C merupakan pilihan yang paling tepat karena melibatkan semua pihak ya, mengedepankan dialog dan mencari solusi yang paling menguntungkan. Maslahah, ada kemaslahatannya seperti itu kira-kira. Ya, berikutnya ada beberapa soal dalil. Kelihatan enggak? Adik-adik semuanya kelihatan? Kelihatan Kelihatan, Ustaz. Ustadz. Oke. Ada surat Al-Baqarah ayat 143. Coba lihat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata liyakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama yattabi'ar rasul man yanqalibu 'ala 'aqibai. Nah, tujuan utama Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan. Pertengahan itu dalam prinsip moderasi beragama. Itu namanya apa? Ada yang tahu? Pertengahan tadi sudah disinggung ayo. Pertengahan. Arabnya apa? Tengah-tengah. Ayo. Tengah-tengah. Arabnya apa? Ayo. Wasato, Ayo apa? wasato. Wasato. Wasatiyah. Ya. Nah ini dia. Wasatiyah. Wasatiyah. Itu ya. Tidak ekstrim kanan. Tidak ekstrim kiri. Itu wasato. Benar. Kalau golongan namanya ditambahi tamar buto. Makanya namanya wasatiyah. Wasatiyah. Ya. Jadi, oke, jawabannya apa kira-kira yang ini? Tujuan Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya apa? Ayo jawabannya apa? Siapa yang tahu? Yang atas. Yang A, agar umat Islam dapat hidup dengan seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat. B, agar umat Islam dapat menjadi saksi bagi umat manusia. Ingat, harus dilihat apa? Ayatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Jelas nih umatan wasato. Lanjutnya litakunu syuhada 'alan nas. Hah? Supaya apa? Kamu sekalian menjadi apa? Syuhada. Saksi. Sa- Saksi. Mana yang kalimat saksi? Saksi. Ada Nah, mana yang ada yang pilihan A, B, C, D yang saksi B. mana? Yang B. Yang B. Betul. Yang B menjadi saksi ini ya. Kata kuncinya. Bagi siapa? Ala nasi bagi manusia. Wa yakuna rasulu alaikum syahida.
Ya, selanjutnya, yuk. An-Nisa ayat 171. Ya ahlul kitab, la, tidak kelihatan. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruha min. Fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu salah. Intahu khairul lakum. Innamallahu ilahu wahid. Nah, di sini ada di situ ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Apa alasan utama yang disampaikan ayat ini untuk tidak Hei, berlebih-lebihan dalam keimanan mereka? Jawabnya, Bang. hei, hei. C. Kenapa tidak? B. Kenapa tidak B? Ya, jawabannya betul. Yaitu apa tadi? C. Karena Isa hanyalah utusan Allah dan bukan bagian dari Tuhan. Innamal masyu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu. Menjadi Rasul dan menjadi di situ tanda besarnya Allah. Ya, utusan Allah. Ya, bukan di situ Nabi Isa melarang kepercayaan selain kepada Allah. Tapi berdasarkan surat An-Nisa ayat 171 ini adalah jawabannya yang paling tepat C. Ya. Nah, terus di situ ada surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yuf walam yaf kok nggak kelihatan. Walam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, menekankan sikap moderat dalam berinfak, apa yang bisa disimpulkan tentang sikap berinfak dalam Islam berdasarkan ayat ini? Nah, jawabannya adalah apa kira-kira? Yang D. sesuai kemampuan dan tanpa berlebihan. Ya, betul. Sesuai kemampuan tanpa berlebih-lebihan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu. Ya, betul, betul sekali. Nah, jadi ada di semua, ada beberapa ayat mengenai nanti tentang moderasi beragama. Nah, kita lihat ada surat Yunus ayat 99 tentang keimanan adalah desain dari Allah. Ini dia. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Fa'anta takrihun nas hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Di situ mengenai ayat tentang perbedaan keimanan adalah desain dari Allah. Ingat ya, Yunus ayat 99. Terus ada ayat surat Al-Kafirun ayat 6. Meyakini keimanan masing-masing. Lakum dinukum waliyadi. Lakum dinukum waliyadi. Untukmu agamamu dan untuk
agamaku. Terus juga ada Al-Baqarah ayat 139. Meyakini ibadah masing-masing. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Terus ayat yang keempat ada Al-An'am ayat 108. Larangan menghina kepercayaan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi yasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada adalah di situ tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Itu larangan menghina kepercayaan kepada orang lain. Juga ada surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas ya jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah semuanya telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Oh, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada 5. Kemudian ternyata ada lagi ayat mengenai bahwa yakin Islam adalah pilihan terbaik. Al-Imran ayat 85. Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi al-Islam madina fala yuqbala min wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Juga ternyata ada Al-Baqarah ayat 208 berislam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kedamaian secara menyeluruh kafah dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya ia musuh yang nyata bagi. Itu ayat tentang berislam secara kafah menyeluruh. Nah, ternyata ada ayat lagi mengenai Islam agama yang diridhoi Allah. Al-Imran ayat 19. Ini ayat-ayat mengenai moderasi beragama. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa inna Allah sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi insyaallah ialah agama Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kemudian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Terus ada juga surat Al-Maidah ayat 3, Islam adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, untukmu telah aku cukupkan